semangat juang Geger Cilegon, para pahlawan Geger Cilegon ini, yang ingin saya ambil adalah semangatnya. Artinya semangat itu nggak boleh kendor, meskipun senjata sudah di leher kita, tapi Ki Wasid nggak pernah menyerah. Bahkan sampai kepala leher lepas dari badannya, dari jasadnya, beliau belum mengatakan menyerah dan tidak pernah mengatakan menyerah pada penjajah. Pemirsa Kabar Banten TV, Presiden Republik Indonesia yang pertama Soekarno bilang, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kota Cilegon, salah satu daerah di Provinsi Banten, mempunyai sejarah yang cukup heroik, di mana beberapa pahlawannya, Ki Wasid, Arsyad Thawil, dan masih banyak pahlawan-pahlawan lainnya, termasuk dalam sebuah sejarah bernama Geger Cilegon. Kita akan kupas tuntas dengan salah satu keturunan pejuang kota Cilegon, Ki Wasid. Bersama saya Anto Jo, kita ikuti podcast Kabar Banten. Pemirsa Kabar Banten TV, kembali lagi bersama saya Anto Jo di podcast Kabar Banten. Dan di sebelah kanan saya sudah ada salah satu keturunan pejuang kota Cilegon, Ki Wasid. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau sejarah panjang tentang Ki Wasid dan juga sebuah momen yang dipelopori oleh Wali Kota Cilegon Heldy Agustian yang diperingati setiap tanggal 9 Juli, yakni peristiwa Geger Cilegon. Kita kenalan dengan beliau. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat terus ya? Semangat. Kang, Siap. Kita kenal bahwa Ki Wasid salah satu pejuang ya di kota Cilegon. Barangkali Akang bisa ceritakan silsilah Akang keturunan yang berapa dan Ki Wasid itu siapa? Barangkali, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita ucapin terima kasih sebesar-besarnya kepada para pejuang yang telah membuka gerbang kemerdekaan Republik Indonesia. Tinggal kita mengisi kemerdekaan ini dengan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat kita, saudara kita, warga kita, dan keturunan kita kelak. Saya kalau diruntut dari Kiai Haji Wasid itu generasi yang keempat. Generasi yang keempat, iya. Luar biasa ya. Anak putu Sangga Wareng berarti. Waren. Apa? Anaknya Cicit. Oh iya, anak Cicit. Iya. Jadi kalau Kiai Haji Wasid punya anak dua. Punya anak dua. Hajar sama Kiai Haji Yasin Beji. Haji Yasin Beji punya anak Johar. Punya anak Bu Johar ini punya anak Kiai Haji Mansur Muhyiddin Bojonegara. Nah, saya putra dari Kiai Haji Mansur Muhyiddin Bojonegara. Namanya. Nama saya Haji Asep Sofatullah. Asep Sofatullah. Ya, Asep ya. Siap. Cicit dari Ki Wasid. Kiai Haji Wasid. Haji Wasid. Bisa cerita sedikit dong, pasti tahu nih cicitnya seorang heroik banget memerangi Belanda itu. Iya. Gimana tuh? Sebetulnya saya kenapa mengangkat terus semangat juang Geger Cilegon, para pahlawan Geger Cilegon ini, yang ingin saya ambil adalah semangatnya. Semangat itu, perjuangan itu yang harus kita tanamkan kepada generasi-generasi kita yang di bawah kita nanti. Karena semangat itu akan membuat maju bangsa ini. Artinya semangat itu nggak boleh kendor, meskipun senjata sudah di leher kita, tapi Ki Wasid nggak pernah menyerah. Bahkan sampai kepala leher lepas dari badannya, dari jasadnya, beliau belum mengatakan menyerah dan tidak pernah mengatakan menyerah pada penjajah. Nah, semangat itu tinggal kita mengartikan kepada kondisi milenial saat ini. Bagaimana apa sih yang bisa ditarik benang merahnya dari perjuangan Geger Cilegon ini? Kan itu ya. Kita isi kemerdekaan ini dengan banyak
kreativitas, inovasi. Dulu semak belukar disingkirkan untuk menghindari serangan musuh, serangan para penjajah ke hutan-hutan. Mungkin kalau diartikan saat ini, penghalang-penghalang perjuangan kita yang menghalangi bangsa kita menjadi bangsa yang besar itu apa saja? Mungkin nanti para ilmiawan, mungkin cendekiawan yang tugasnya seperti itu. Apa sih halangan-halangan, rintangan-rintangan bangsa ini sehingga majunya itu menjadi lambat, lemot lah katanya. Iya. Jadi ada, kalau kita breakdown dari visi dan misi Kiai Haji Wasid perjuangannya dalam sebuah buku sejarah, ada 3 visi dan misi Kiai Haji Wasid yang perlu kita tanamkan kepada pejabat-pejabat khususnya, karena ini ranahnya ranah kebijakan. Yang pertama itu mengangkat kalimat tauhid. Jadi dalam setiap perjuangan umat muslim ini harus li'i'la'i kalimatillah, kata anak pesantren ya mah, gitu ya, meninggikan kalimat tauhid. La ilaha illallah itu harus tinggikan. Yang keduanya itu silaturahim. Iya. Silaturahim itu sudah banyak kiai-kiai yang menjabarkan faedah dari silaturahim. Jadi umat ini kenapa tidak bersatu? Karena kurang silaturahimnya. Itu aja intinya ya. Ketiganya, visi dan misi Kiai Haji Wasid itu membela kaum yang tertindas. Kalau tertindas kan, bahasa tertindas itu zaman penjajahan dulu, ya kan? Romusa lah, ada pekerja paksa kan gitu. Itu kan ditindas benar-benar nih. Keringatnya aja nggak dibayar, berarti. dan itu ya yang punya ranah kebijakan itu otomatis pejabat. Siapa sekarang pejabat-pejabat yang membela masyarakat atau mengangkat masyarakat kita dari ketidakberdayaan menjadi masyarakat yang berdaya, kan gitu ya? Betul. Dari yang ekonominya lemah, yang tidak memiliki daya beli, menjadi punya income ekonomi sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. Siapa yang pejabat yang bisa membela itu? Nah, kita juga melalui dunia pendidikan, Kiai Haji Wasid juga punya lembaga pendidikan. Pejuang, tapi pendidikan ya jalan seiring gitu ya. Seiring. Dan bukan visinya juga bukan sekarang berjuang beras, baju dan uang kan, tapi bener-bener dulu mah gitu kan berjuang. Berjuang. Pendidikan itu menyadarkan masyarakat untuk lebih banyak inovasi, lebih banyak wawasan, lebih banyak pengalaman, lebih banyak belajar otomatis. Iya, dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak mengerti menjadi mengerti. Betul. Itulah edukasi dari Yayasan Pendidikan dari Kang Asep ini ya. Betul. Selama ini berjalan. Ini ada yang menarik nih, Kang Asep tadi bilang silaturahmi ya. Saya pernah apa ya di geger peringatan Haul Geger Cilegon yang berapa, itu semua anak pejuang dikumpulkan dari Waringin Kurung, bahkan dia produksi roti gulacir kalau nggak salah itu ya. Betul. Kemudian dari mana lagi, dari Labuan juga dia datang gitu. Betul. Itu suasananya gimana itu waktu itu? Nah, saya bisa cerita sedikit. Iya, segala sesuatu kata para santri, kalau silaturahim itu bisa membawa rezeki kan gitu ya, umur panjang diantaranya. Betul. Itulah 2 aja lah cukup kalau untuk kita mah. Ya, melalui silaturahim ini banyak rekan-rekan kita, keluarga besar kita yang mempunyai produk-produk. Ya kita bantu UMKM lah gitu ya, UMKM-nya. Tahun kemarin kita buat stand-stand UMKM dalam
peringatan Geger Cilegon yang tahun kemarin ya. Memang kita juga lagi menghimpun keluarga besar Geger Cilegon se-Indonesia. Di mana dulu sejarahnya setelah perjuangan Ki Haji Wasid dipatahkan pada tanggal 30 Juli 1888 itu di daerah Sumur, tepatnya di Muara ya, Muara Sungai Cisiih. Di sana ada petilasan Ki Haji Wasid. Itu kita ada beberapa pejuang yang tercatat mungkin di sini hanya 99 orang. 99. Mungkin yang dibuang lebih dari itu. Jadi dari 99 ini dibuang ke 99 titik di Indonesia. Di antaranya buyutnya Bapak Wali Kota Cilegon, Pak Arsyad Thawil, itu dibuang ke Manado. Di Manado itu ya. Itu kita silaturahim, kita ajak beliau untuk bergabung lagi di kita. Katanya dulu kan dia aslinya orang Cilegon, tapi dibuang ke Manado gitu kan. Jangan dianggap sekarang bukan pribumi katanya. Jadi kita harus silaturahim, itulah yang kita jaga, kita kumpulkan lagi. Bagaimanapun dia di Mado itu keluarga besar. Artinya pejuang-pejuang ini di tempat pemengasingannya ini bukan diem. Bukan seperti udahlah nyerah saya mah duduk manis saja. Tapi berjuang lagi di sananya. Tempatnya justru berjuang lagi. Berdakwah, berjuang. Jadi perjuangan di Cilegon ini diceritakan lagi di tempat pengasingannya. Jadi di sana bukan diam, tapi dia membentuk pasukan lagi di tempat pengasingannya. Iya. Nah, kalau cerita kayak gini, ingatan saya itu saya pernah nonton film-film kolosal gitu ya, perjuangan melawan penjajah Belanda. Yang menarik beberapa akhir ini saya juga kilas balik melihat sebuah film tayangan Geger Cilegon ya, Ki Wasid, produksi rekan saya si Darwin Maesa kalau nggak salah, itu Kremov itu. Itu memang sama persis seperti itu atau dia memang minta referensi dari Kang Asep keluarga gitu? Waktu itu kan Pak Darwin itu melalui Kremovnya mengambil satu scan ya, satu scan di mana salah satu dakwah Kiai Haji Wasid itu menebang pohon kepuh, pohon yang dianggap keramat, pohon yang dianggap suci, membawa berkah bagi masyarakat yang ketika itu memang kondisi masyarakat putus asa. Putus asa ketika setelah terjadi Gunung Krakatau meletus, gagal panen, pajak dinaikkan, akhirnya dia mencari sesuatu, kepercayaan yang bisa mungkin meyakinkan, menenangkan hati dia. Berhala ya itu Mas. Akhirnya berhala. Ketemu salah satu, ikut, yang lain ikut-ikutan. Nah itulah termasuk salah satu dakwah dari misi dari Kiai Haji Wasid itu ya menegakkan kalimat tauhid tadi. Jadi itu kan termasuk kemusyrikan. Iya. Jadi satu sekian dari Kremov itu menebang pohon itu, menghilangkan kemusyrikan. Itu dakwah dari Kiai Haji Wasid. Iya, Kang Asep, akhir-akhir ini saya juga dapat informasi yang menarik ya, bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan dua tokoh untuk menjadi pahlawan nasional, Ki Wasid dan Ki Arsyad Thawil. Ya. Barangkali Kang Asep bisa cerita sedikit terkait dengan diajukannya dua tokoh tersebut untuk menjadi pahlawan nasional, mungkin dari referensi banyak barangkali seperti apa? Ya, memang Cilegon saat ini mengusulkan dua pahlawan. Nah, pahlawan Geger Cilegon ya, saat ini mungkin bertahap lah, karena saat ini yang mungkin referensinya lengkap itu baru dua, ya Kiai Haji Wasid dan Kiai Arsyad Thawil yang literasinya, narasinya sudah lengkap gitu. Adapun kalau yang lain ya menyusul, karena memang gimana pun juga kan sumber-sumber
primer atau sekunder itu harus mendukung. Kalau Kiai Haji Wasid memang kan tercatat di Belandanya karena memang dia panglima perangnya, otomatis dicatat terus tiap hari kegiatannya juga kan gitu ya. Kemudian Arsyad Thawil juga dicatat dan menjadi keluarga besar di Madan dulunya. Jadi istilahnya menjadi perhatian besar saat itu oleh pihak Belanda. Bahkan sampai jejak-jejaknya memang ada di Belanda sana ini. Sejarawan kita Pak Mufti Ali juga sampai ikut-ikut ke sana menelusuri gitu kan. Dan memang ada di sana Kang Asep. Ada. Itu Dinas Pendidikan Kota Cilegon sudah membuat kontrak dengan UIN. UIN untuk melakukan penelitian terkait dengan persyaratan dari Kemensos untuk melengkapi persyaratan itu, maka kita menggandeng lembaga yang kredibel lah, yang memiliki ilmunya gitu ya. Kalau kita bikin sendiri mah nggak ada ilmunya. Tapi nanti pada bulan November nanti ya, pada saat Hari Pahlawan itu biasanya ada pengumuman, mudah-mudahan apa yang diusulkan gitu kan menjadi simbol salah satu. Nah, kemudian kita juga melihat bahwa memang beberapa kurikulum sejarah, terutama muatan lokal ini sedikit demi sedikit sudah mulai memasukkan siapa pahlawan nasional Cilegon gitu kan. Tapi itu kan yang sudah tercatat itu Pak Brigjen Samun ya. Sekarang mungkin menyusul gitu kan. Ki Wasid dan Ki Arsyad Thawil. Nantinya itu akan di dalam muat kurikulum sejarah muatan lokal kan atau gimana? Betul. Ya, rencana kita bertahap ya. Kita sudah, Pak Wali Kota Cilegon itu sudah menandatangani petisi yang diajukan oleh tokoh-tokoh Cilegon. Di antaranya ia mengajukan pahlawan Geger Cilegon menjadi pahlawan nasional. Kedua, membuat museum Geger Cilegon. Ketiga, muatan lokal. Jadi sejarah ini ya dalam rangka menurunkan atau mengecamkan ya semangat juang ini pada generasi itu melalui otomatis dunia pendidikan lah, lembaga pendidikan. Jadi kaum milenial Cilegon harus mewarisi semangat kepahlawanan dari Wasid dan juga pahlawan Geger Cilegon lainnya, Arsyad Thawil juga ya. Nah, kalau memang selama ini milenial Cilegon belum mampu menangkap, ya mungkin saatnya lah gitu kan. Jadi momen-momen seperti ini yang seharusnya memang dibahas oleh pemangku kebijakan agar ditularkan kepada anak milenial. Nah, kami juga pernah mendengar informasi bahwa Ki Wasid ini memang seorang pejuang yang tangguh ya. Kalau sekarang mah kayaknya untuk jalan kaki jauh kayaknya sanggup katanya. Sumeh bahasa kitanya mah gitu. Kalau dulu gimana tuh? Kang Asep, dari Bojonegoro ke sini beliau jalan kaki mengkonsolidasikan pasukan itu gimana itu ceritanya itu? Sekilas yang dibahas saat seminar nasional oleh tim dari UIN ya, termasuk narasumbernya dari nasional juga diundang saat itu di hotel The Royal ya, dulu mah Permata Hotel. Saya ganti nama, lupa tadi. Waktu seminar itu. Iya, seminar itu dibahas bahwa perjalanan Ki Haji Wasid itu ya meskipun dikepung dari darat, kavaleri, dari laut, angkatan laut Belanda, dan setiap daerah perbatasan itu ada pos-pos penjaga. Tapi kenapa Ki Haji Wasid itu bisa lolos sampai ke Sumur? Padahal kita melewati 4 kabupaten kota kalau saat ini ya. 4 otomatis ya beberapa kewedanaan lah. Mana aja tuh 4 kabupaten? Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang, Pandeglang. Iya, makanya ini kalau udah ngitung provinsi, udah kelasnya provinsi harusnya, bukan Cilegon lagi. Tapi kadang-kadang orang kenapa Geger Cilegon namanya?
Bukan geger Serang atau Mungkin karena peristiwanya di Cilegon iya, barangkali ya. sebetulnya geger Cilegon itu kan istilah itu diambil dari tulisan Sartono itu. Jadi begitu besarnya pengaruh perlawanan ulama dan santri Banten di Cilegon untuk mengecilkan kejadian tersebut, maka dipakailah kata geger. Seharusnya bukan geger masa RT doang katanya kan gitu. Ya orang Belandanya juga yang mati sedikit katanya kan gitu ya. Tapi ini bukan masalah di Cilegonnya, ini sudah 99 titik loh. Pejuang-pejuang yang dibuang itu akhirnya di 99 titik ini terjadi pertempuran semuanya. Karena pejuang yang dibuang ini di tempat pengasingannya juga dia berdakwah lagi, berjuang lagi melawan Belanda kayak di Manado gitu. Jadi akhirnya bisa dikatakan geger Cilegon itu melahirkan pejuang-pejuang NKRI yang mengantarkan Indonesia ke depan pintu kemerdekaan. Karena berjuang itu bukan di Cilegon tapi 99 titik Nusantara ini. Cilegon, Manado, adalah banyak gitulah kota-kota lainnya. Di Palembang, di Riau, semua itu semuanya nggak diem, tapi semua karena yang dibuang ini kan kiai semuanya, ya jadi nggak diem. Iya baik, pemerintah Kota Cilegon melalui Wali Kota Heldi Agustian mengeluarkan keputusan. Wali Kota Cilegon atau Kepwal bahwa setiap tanggal 9 Juli diperingati Hari Geger Cilegon. Betul. Nah, tahun ini mau ada apa nih? Peringatan Geger Cilegon. Kalau tidak salah yang ke 135 ya? Iya. Maksudnya. Apa aja nih kira-kira? Acara intinya di peringatan ini adalah kita mengirimkan doa buat para syuhada, meskipun syuhada adalah jaminannya surga. Kita selaku anak soleh ya, pengen jadi anak soleh kan Bapak kan? Enggak, saya saya punya bapak sendiri namanya, bukan soleh Pak. Kita otomatis secara umat Islam pengen jadi anak soleh dong, ya kan? Salah satu anak soleh itu mendoakan orang tuanya. Betul. Jadi di sini kita termasuk mengajarkan kepada anak-anak generasi penerus juga mendoakan orang tuanya. Kita nggak tahu kalau kita sudah mati siapa yang ngedoain. Bekal kita udah segini-segininya kan, kalau nggak dari anak cucu kita yang ngedoain kita, selamat nggak nantinya timbangannya kan gitu ya. Betul. Kita pun begitu, kita mendoakan meskipun mereka syuhada udah syahid jaminannya surga, terus kita doakan supaya dalam di akhiratnya, di alam barzahnya selalu diberikan rahmat oleh Allah, kayak gitu ya. Maka inti dari peringatan ini adalah haul ruhnya itu, kalau istilah kita haul ya. Istilah kampungnya ngeriung. Iya, baca. Mendoakan para leluhur kita supaya di tempatnya diberikan ketenangan lah gitu. Selain haul barangkali ada acara-acara lainnya? Ya, kita biasa acara itu tahunan ada napak tilas. Ya, napak tilas juga dari sini ke Sumur. Ke tempat petilas pertempuran terakhir. Jalan kaki, naik motor, naik mobil. Sementara ini kita baru berani naik mobil. Tapi naik mobil, di sini mampir gitu kan? Iya. Gitu kan? Karena itu dihitung 160 km. Luar biasa. Dari Cilegon ke Sumur, ke Sungai Cisiih itu. Gitu ya. Kalau jalan sedang itu 4 jam perjalanan. Lumayan juga ya. Artinya butuh tenaga, harusnya ya kalau mau napak tilas ada yang bilang supaya pejabat itu tahu perjuangan leluhur kita dulu dalam merebut kemerdekaan, coba pejabat dites. Harus ikut seperti itu. Tes, kalau mahasiswa kan ada ospek. Pejabat juga ospek. Harusnya gitu kan. Jalan dari
Cilegon ke Sumur. Nanti balik lagi gitu. Di ospek itu. Di ospek Begitulah lelahnya, capeknya para pejuang merebut kemerdekaan itu. Ini mah jalan doang. Iya. Gimana kalau sambil tembak-tembakan nantinya? Iya, memang kalau kita melihat bahwa yang dulu itu cukup lumayan. Betul. Ini ya, lumayan payahnya gitu kan para pejuang kita. Tanggal 29, 30 Juli kabarnya ada acara juga. Iya. Rencana 29-30 itu ada museum mini, UMKM. 30 itu karena pertemuan terakhir rencana ya napak tilas ke Sumur. Oh, gitu. Napak tilasnya tanggal 30. Tanggal 30. Karena klimaksnya di sana. Gitu. Puncak peringatannya. Puncak peringatannya tanggal 30. Kalau 29 UMKM di rumah dinas. Rumah dinas Wali Kota Cilegon itu. Nih, ya. Kang Asep, mungkin Kang Asep kan keturunan dari pejuang ini ya. Dan tentu kita tahu bahwa Kota Cilegon ini banyak milenial. Betul. Milenial ini kadang-kadang memang mengidolakan bukan pahlawan lokal sendiri. Iya. Pahlawan-pahlawan digital. Iya. Di film-film. Dakor. Ada pesan nih buat kaum milenial Kota Cilegon nih, dan juga Banten mungkin secara keseluruhan. Ya, pesan saya sih mungkin bukan pesan harapan saya kepada kaum milenial agar mulai menggali sejarah perjuangan, karena itu modal dari kita, modal semangat kita, bagaimana mereka itu menjadi panutan atau idola lah, semangatnya idola gitu bisa yang harus kita cerminkan. Tapi mungkin beda bentuknya ya, kalau bukannya semangat melawan pemerintah kan gitu, tapi semangat membangun pemerintah, semangat belajar kalau yang masih sekolah gitu bagaimana saudara kita itu bisa kehidupannya lebih mudah dibandingkan zaman sekarang. Tahun depan lebih mudah, tahun depan lagi lebih mudah lagi. Jadi inovasi itu yang harus kita banyak. Mungkin kalau Indonesia, catatan internasional Indonesia itu hasil risetnya sedikit. Ya, mungkin kalau di Eropa, negara-negara barat, riset itu banyak hasilnya. Di Indonesia mah mungkin di bawah 10 kan. Jadi memang benar kalau melakukan riset kan biasanya damar atau pelita itu kan. Betul. Kalau kita mau tidur, nih mati lampu nih, kita nyalain gitu kan, nyala, terus kita tidur. Tapi orang sana mah enggak, dia perhatiin, ini kenapa bisa nyala gitu kan. Sampai segitunya Kang Asep. Iya. Tadi Kang Asep udah nitip pesan ke milenial, isilah pembangunan ini dengan baik. Nah sekarang giliran pemerintahnya, apa sih harapan dari Kang Asep selaku keluarga dari Ki Wasid ini, harapan kepada pemerintah? Pada pemerintah ya sama sebetulnya mah. Kalau mereka kan pemilik kebijakan. Jadi kebijakan dengan kita berjuang, kalau milenial pakai ilmu, pakai teknis, yang insinyur bangun bangunan yang kuat gitu kan. Bangun jalan yang awet kan gitu, bukan jalan yang setahun rusak lagi. Akhirnya dana lagi, rusak lagi, dana lagi kan gitu. Kalau ranahnya, kalau pejabat-pejabat pemerintah harus berjuang dengan kebijakannya, berjuang dengan pulpennya. Kalau kata Zainuddin MZ kan, masing-masing punya tupoksinya. Jadi harus kebijakan yang membela rakyat. Kalau bahasanya Ki Wasid, membela kaum tertindas. Ya, zaman sekarang gimana tertindas? Ya sangat banyak tertindas. Kemiskinan masih banyak, pengangguran masih banyak. Bahkan TKA pada datang, iya kan? Orang kita aja belum kerja,
orang luar pada datang. Nah, itulah kebijakan-kebijakan seperti itu yang tidak memihak pada masyarakat kita gitu. Ya, baik pemirsa Kabar Banten TV, obrolan tentang peristiwa geger Cilegon tidak akan ada habis-habisnya. Kang Asep tadi sudah cerita banyak dan beliau adalah salah satu keturunan dari pejuang kota Cilegon, Ki Wasid, generasi yang keempat. Dan mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Kang Asep dan keluarganya, kemudian juga pemerintah kota Cilegon, di tahun ini mengajukan 2 nama untuk dijadikan pahlawan nasional, Ki Wasid dan Ki Arsyad Tauil. Mudah-mudahan terlaksana. Amin. Terima kasih Kang Asep hadirannya, sukses selalu. Salam buat teman-teman, salam takjim dari kami kru Kabar Banten. Amin. Pemirsa Kabar Banten TV, Anto Jeo pamit dari podcast Kabar Banten. Insya Allah kita akan kembali dan tentunya dengan tema yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.